Yang kayak gini Pak? Iya. Benar harus gini ya. Jadi biar tangannya tuh bisa ngelengkung, biar kelihatan luntik. Sukanya tuh ditanam, jadi dijadiin cita-cita gitu kalau dokter. Mau spesialis anak. Anak kecil juga tulus banget hatinya gitu. Jadi kayak ngeliat anak kecil senyum gitu, kayak seneng aja gitu bisa ngobatin anak kecil. Karena aku anak terakhir dan aku bisa dibilang anak paling manja. Beneran Pak, beneran. Karena guru ngomong gitu. Beneran enggak, tapi aslinya sebenarnya saya nggak mau masuk 14 karena takut disaingin sama kakak gitu, dibanding-bandingin sama kakak. Kalau permintaan kayaknya lebih santai aja ngasih PR-nya, jangan di minggu pertama langsung dikasih PR itu. Kalau kehidupan remaja sih berat Pak. Pilih-pilih teman yang bisa jadiin kita jadi lebih baik gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini jumpa lagi dengan Senior Zulfiandri Koto. Saya sudah berdua dengan seorang siswa yang cantik. Namanya siapa? Gusti Putri Devina Tribuana, dipanggil Devina Pak. Devina ini sampai tadi malam saya masih mendengar dia mendapat medali ya. Dapat medali. Sebetulnya mau jadi dokter? Iya, mau jadi dokter Pak. Kenapa hobinya menari? Itu sebenarnya kalau untuk hobi itu saya dari kelas 3 SD Pak. Jadi itu kayak panggilan dari jiwa sendiri gitu. Jadi ceritanya tuh saya ke tempat tempat pura itu. Terus saya ngeliat ada banner tentang dia buka lowongan peserta didik baru gitu. Nah terus saya nunjuk ke banner itu, saya minta mama saya, masukin di situ gitu. Karena terlihat kalau saya serius sama mama saya, jadi saya dimasukin Pak ke sana. Kelas 3 SD ya? Usia iya. Berapa tuh? Usia 8 tahun. 8 tahun sudah ingin menari ya. Sekarang pengen jadi dokter. Ada banyak ya prestasi ya. Yang terbaru itu yang di UGM ya? Iya, yang di UGM Pak. Untuk itu prestasi. Kriterianya dewasa. Iya, dewasa. Sudah dewasa. Saya masih 16 tahun Pak. Terus coba ceritakan. Jadi ceritanya tuh dari pribadi sebenarnya. Saya ngelihat kayak di Instagram gitu tentang lomba UGM, juara tentang lomba UGM. UGM itu untuk khusus Bali, tari Bali itu khusus banget Pak. Nah terus saya minta mama saya untuk mau ikut UGM itu. Nah beruntungnya itu saya nggak ke Jogja karena masih COVID, jadi kan online video gitu, dibuat video. Oh itu online ya terus? Yes, pas dibuat video itu ya udah tinggal dikumpulin Pak, gitu aja. Kalau tari pendet itu yang sewaktu di mana? Tari pendet itu yang waktu di IPB Pak. IPB ke sana atau online juga? Online juga, kebetulan online. Semuanya online? Iya semuanya. Jadi kamu penari online? Ya enggak lah Pak. Bukan penari online. Itu karena mama atau karena keinginan sendiri? Karena keinginan sendiri. Jadi dapat infonya juga sendiri? Iya, juga sendiri. Kebetulan juga kan di sanggar, jadi saya langsung dengar infonya. Kasih tahu dong sanggarnya apa? Sanggarnya PPST Kencana Mas. Apa tuh? Jadi kayak perkumpulan penari Bali, perkumpulan tarian-tarian, tapi dasarnya tuh tari Bali Pak. Iya. Dan kalau kalian kenal namanya tuh ada yang Kalaras Kusuma Dewi, itu salah satu selebgram juga yang dia di dunia tarian terkhususnya tari Bali. Nah itu salah satu pengajar saya Pak, dia cukup terkenal Pak. Kalau ada pengajarnya saya ingin tanya, susah nggak ngajar Devina ini? Susah nggak untuk bisa menari Bali itu berapa lama? Untuk bisa menari Bali, kalau untuk pakemnya itu sekitar 2 tahun Pak. 2 tahun? 2 tahun. Berarti ketika kamu minta kelas 3 SD itu, kelas 5-nya sudah bisa? Sudah bisa. Ada mata yang apa gitu? Mata yang bergerak itu, yang tajam itu namanya apa? Oh itu namanya nyoledet Pak. Apa tuh? Nyoledet, jadi kayak gerakan kita melotot, terus mata kita tuh kayak ngelirik ke kiri terus tengah, ngelirik ke kanan terus tengah itu, sama dagunya juga dimainin dikit Pak. Itu artinya apa? Enggak sih, itu cuma untuk menggambarkan sebuah ekspresi aja, kayak dibayangin kayak itu di depan tuh ada seseorang tuh, di depannya ada seorang, berarti harus melotot kayak gitu aja sih Pak.
untuk menghidupkan sebuah tarian. Terus sekarang kaitkan, kenapa kamu cita-citanya menjadi dokter? Padahal kan hobinya tari. Menarik. Kalau untuk itu sebenarnya kalau cita-cita dokter itu baru ada di saat SMP, Pak. Karena sebelumnya saya mau jadi psikologi. Psikologi. Cuma karena saya ngelihat kayak wah dokter gitu, dokter kayak berwibawa banget, terus kayak ngobatin orang, ketemu orang langsung. Terus juga mama kan juga sempat mau pengen jadi dokter tapi kan belum berhasil gitu. Jadi saya pengen nerusin cita-citanya mama. Iya. Kenapa nggak ikut papa? Enggak, saya sebenarnya alasannya simpel, saya nggak suka dipotong pendek, itu aja. Gitu? Iya, kan kalau pendidikan tuh harus dipotong pendek banget, Pak. Saya nggak suka itu. Suka. Padahal kamu sudah ada fasilitas tuh. Ya, saya nggak mau. Nggak mau ya. Jadi dokter aja ya. Nah, sebutannya jadi dokter di angkatan juga bisa kan? Bisa. Kenapa nggak ambil yang dari angkatan? Kan ada jalur ke sana gitu. Iya, Pak. Tapi itu harus melalui dokter sarjana dari kuliah dulu, baru masuk ke. Malah lebih sulit ya? Iya. Lebih sulit ternyata ya? Lebih sulit. Ya karena nanti gelarnya dua ya, dokter sama ada pangkatnya. Keren itu. Dan pasiennya pun biasanya dari angkatan juga kan? Iya, Pak. Orang tua mendukung mana? Dokter atau ada yang lain nggak? Jangan-jangan papa pengen gitu. Kalau papa gimana? Kalau papa itu sebenarnya pingin, cuman katanya nanti keberatan kamunya gitu. Lebih baik dokter aja gitu. Lagian juga saya kan suka biologi gitu, biologi juga. Jadi lebih menjurus ke sana aja gitu, ke dokter. Oh iya. Saya loncat, di sini ada peraih medali perunggu bidang biologi tingkat nasional ya. Wah, itu juga sendiri itu nyarinya? Iya sendiri, Pak. Untuk lomba-lomba akademik maupun non-akademik itu tulus dari saya sendiri, jadi nggak ada paksaan dari orang lain. Bisa diceritakan nggak apa yang diujikan di sini? Untuk yang diujikan di sini tuh tentang materi biologi secara luas, Pak. Jadi kayak misalkan tentang sel, terus kayak bioteknologi, terus tentang sel tumbuhan, sel hewan. Tapi itu lebih kompleks lagi, Pak. Dan nggak jarang di beberapa olimpiade itu akan menambah dengan ujian lisan. Oh, lisan. Lisan. Ini online juga? Iya, online. Ada nggak yang tidak online? Kalau untuk offline tuh sebenarnya tuh kan SMP, Pak, kalau untuk offline. SMP ya? Iya. Banyak nih, sebetulnya lebih banyak lagi. Ada sekitar 20 nggak? Dari SMA atau SMP? Dari SMP? Ada, lebih. 30? Lebih? 40? Enggak sampai, belum sampai. 30-an bayangan tuh. Jadi yang tingkat nasional rata-rata tari ya? Tari. Tapi di sini ada juga lomba apa ini? Tingkat UPN. Apa tuh? Itu tarian tari juga ya? Tari juga. Yang bahasa loh. Ini saya juga tertarik. Saya orang bahasa. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kamu juga pintar berbahasa Indonesia. Wah, kalah saya. Apa yang diujikan di situ? Kalau diujikan di situ ya materi-materi dari kelas 10 sampai kelas 12 aja, Pak. Kayak misalkan tentang tata bahasa, terus tentang kayak eksplanasi teks eksplanasi, terus teks eksposisi. Terus tentang menyatakan pendapat, terus kayak rangkuman-rangkuman gitu, Pak. Jadi harus cepat. Harus cepat itu dijawab langsung atau tertulis atau bisa? Tertulis, Pak. Tertulis. Wah, Masa juga pintar dia nih. Apa pelajarannya? Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Iya. Kok ambil semua sih? Kenapa bahasa Inggris? Sebenarnya saya cuma coba-coba, Pak. Lomba itu awalnya cuma coba-coba, jadi saya nggak ada keinginan untuk menang ataupun ngeraih medali itu nggak ada, karena yang paling penting di sebuah kompetisi itu kan pengalamannya, Pak. Jadi saya lebih mencari pengalamannya. Jadi karena saya mencari pengalamannya, jadi saya lebih berusaha itu semaksimal mungkin, nggak ngerasa terbebani kayak saya harus jadi peraih medali emas nih, gitu, enggak. Kalau bahasa Inggris ya, kalau ingin jadi dokter nanti buku-bukunya memang bahasa Inggris ya, memang itu mendukung. Biologi juga mendukung.
Terus apa cita-cita yang pengen banget diraih dalam waktu dekat apa? Kalau untuk waktu dekat tuh sebenarnya saya mau narinya itu internasional Pak. Nari ke seluruh dunia itu Seluruh cita-cita dunia. dari SMP. Kita doakan ya. Kita kemarin sudah ada yang poster kita peringkat 1 dunia yang di Jepang. Ini mudah-mudahan dapat yang peringkat 1 juga di dunia ya. Apa itu? Sudah lihat nggak eventnya apa? Kalau untuk event tuh ke Korea sama ke Perancis Pak. Sudah lihat? Keren. Kapan kira-kira itu? Kalau untuk waktunya kayaknya masih tahun 2023 deh Pak. Tunggu COVID Tahun kelar lagi ya. gitu. Kemungkinan online juga. Enggak, offline. Offline? Langsung Berarti offline. kamu harus ke sana? Iya. Wih, Makanya saya tunggu-tunggu banget. berarti kalau sudah juara nanti lupa cita-citanya jadi dokter. Enggak Pak. Kenapa enggak? Itu kan cuma buat hobi. Hobi. Jadi ini enak nih kalau jadi dokter nanti kamu dikasih tunjukkan tari loh, biar kamu terhibur juga. Tari Bali apa saja yang sudah kamu pelajari? Kalau tari Bali apa saja itu pendet, Dan Panji, Manuk Rawe, Margepati, terus Condong, Legong Mahawidya, Legong Abimanyu, terus Danur Dara, Manuk Rawe, sama dan masih banyak lagi Pak, aku lupa. sudah lebih dari 10. Berarti itu sudah hafal semua. Udah. Apa gerakan yang paling berkesan di antara sekian banyak tari ini? Kalau gerakan yang paling berkesan tuh gerakan-gerakan ekspresi, sebenarnya saya lebih di ekspresi sih Pak. Kayak gerakan matanya yang melotot itu, Mata. yang nyeldet itu, terus kayak gerakan nyirang kayak gini gitu. Kayak, Ngiring tuh apa? nyirang tuh kayak nyipitin kayak gini, Oh, membuat sipit ya. kayak ngeliat itu apa gitu. Yang ngiring tadi tuh, yang mata melotot itu, yang matanya bagus sih. Lihat ke kamera ya Pak. Coba dulu. Ya. Oh. Terus ini nyirang Pak. Oh. Terus ini nyirang Pak. Tadi saya lihat ke atas, ke samping kan? Ya, ke samping sini, Ah. ke sudut mata atas, sama lurus ke depan. Itu artinya apa? Kalau arti sih nggak ada, itu cuma kayak memperindah sih Pak. Mungkin saya nggak tahu kalau ada arti atau enggak, tapi itu cuma untuk memperindah gerakan agar kayak dinamis aja sih Pak. Kalau itu kan jauh dari mata ya. Kalau yang tangan, yang Tangan. badannya, Oh, kalau tangan biasanya agem sih Pak, paling dasar. Agem. agak. Agem tuh yang kayak gini. Oh ya. Nih, Sambil matanya bergerak. ya sambil gini. Kalau untuk tarian-tarian yang melambangkan dewa ada Pak, terus ada yang melambanggan tentang rakyat, bangsawan, tokoh agama, itu ada Pak. Dari 11 tari, lebih dari 10 tari itu, apakah semua tari itu mempunyai makna spiritual? Ada Pak. Yang mana? Kalau untuk makna spiritual tuh biasanya Siwa Nataraja. Apa tuh artinya? Siwa tuh dewa siwa. Dewa Siwa. Oh, Dewa Siwa. Ya. Dewa siwa. Jadi kayak tarian dewa siwa. Tuh. Apa makna idenya apa? Jadi itu ceritanya tuh berdasarkan yang saya ingat aja ya Pak. Ceritanya tuh tentang dewa siwa yang lagi menari bersama dayang-dayangnya sama pasangannya. Terus tiba-tiba ada sesuatu masalah gitu yang dia lihat di depan matanya dia sendiri, dan dia menghadapi itu gitu Pak. Itu untuk melihat keagungan seorang dewa aja Pak, seorang dewa siwa. Seorang dewa siwa. Setahu saya kalau penari itu biasanya ada apa namanya, senam fisik atau terapi khusus dengan tangan, mata. Kalau kamu punya nggak? Biar tangannya atau jemarinya lentik atau matanya. Yang kayak gini Pak. Ya. Itu tuh diajarin dari pas dasarnya Pak. Jadi kayak latihan gini, terus kayak Itu gini. harus sampai Benar-benar harus gini Pak. harus gini ya. Iya. Jadi biar tangannya tuh bisa ngelengkung biar kelihatan lentik gitu. Oke, keren ya.
Kalau musiknya biasanya musik sudah jadi atau musik hidup gitu? Ada dua Pak, saya udah pernah nyobain musik hidup sama musik yang dari kaset. Dari kaset ya. Kalau musik hidup pakai gamelan Pak. Pakai gamelan ya. Nah, sekarang kita ke rumah ya. Kamu anak pertama? Anak terakhir, anak Terakhir? kedua. Iya. Kedua? Kirain anak pertama. Enggak, Yang kakak juga suka menari? enggak, kakak lebih ke akademik. Ke akademik? Iya, Sekarang di mana? di UGM kedokteran. Oh, mau jadi keluarga dokter. Iya. Sudah kakak kapan kamu dokter lagi? Kayaknya kayak lebih suka aja Pak, kayak disukanya tuh ditanam, jadi dijadiin cita-cita gitu kalau dokter. Disukanya tuh ditanam, jadi dijadiin cita-cita gitu kalau dokter. Wah, setelah jadi dokter mau jadi spesialis nggak nanti? Mau banget. Mau kemana? Mau spesialis anak. Anak kenapa? Ya karena suka aja, suka ngeliat anak kecil sembuh, kan anak kecil juga tulus banget hatinya gitu. Jadi kayak ngeliat anak kecil senyum gitu, kayak seneng aja gitu bisa ngobatin anak kecil, ketemu anak kecil. Oke, kamu sudah perhitungan nggak bahwa di 14 ini kan banyak pesaing tuh, Iya Pak. dan yang diterima sangat terbatas. Rencananya FK-nya di universitas mana? Kalau untuk FK di UI. UI. Coba tahu nggak di UI berapa persentasenya? Biasanya itu yang diambil yang juara 1 atau yang juara 2 umum. Siap ya? Saya yakin bisa lah. Kan punya prestasi akademis dan punya prestasi non akademis. Kalau nggak terima di UI gimana? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Mau di mana? Dokter juga? Dokter, tetap dokter. Swasta nggak apa-apa? Swasta nggak apa-apa. Aku udah ngomong sama mama juga, sama ayah juga. Katanya ya udah jalannya kalau misalkan di swasta ya udah nggak apa-apa diambil gitu. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Iya. Saya punya feeling aja kamu bisa lah negeri. Tapi nggak harus UI. Iya. Ada sebetulnya di sekolah lain ada strategi orang yang penting di negeri, tapi jauh dari orang tua. Mau nggak? Enggak. Aku nggak mau dan aku nggak dibolehin. Kenapa? Karena aku anak terakhir dan aku bisa dibilang anak paling manja. Ya kan sudah ada kakaknya yang dokter. Terus masa mewariskan sesuatu yang kurang bagus, yang manja juga gitu. Harus dengan orang tua. Dokter tuh harus ini loh, harus bisa mandiri loh. Nanti kalau ditugaskan di tempat yang lain gimana? Makanya saya ngambil di UI karena di UI itu Jakarta semua Pak. Itu kuliah, tapi kamu udah tamat, udah jadi dokter nanti gimana? Ditugaskan pilihan gitu gimana? Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi pilihan. Tapi kan sudah jadi dokter gitu ya? Iya. Sekarang katanya pergaulan di 14. Kamu suka nggak sekolah di 14? Suka Pak. Apanya? Apa ya? Kalau untuk sukanya tuh lebih guru-gurunya lebih nerangnya jelas, jadi kayak masuk. Beneran Pak, beneran. Karena di depan guru ngomong gitu. Beneran, enggak, tapi emang awal masuk 14 kan karena kakak udah di 14. Sebenarnya tuh saya di 14? Kakak di 14. Siapa? Devani. Ya Allah. Devani tahun berapa tuh? Tahun 2000, lulusnya 2019. Seharusnya ketemu, saya tahu berarti Devani. Kakak juga tahu Bapak? Tahu. Tahu. Oh, berarti saya tahu. Kakak di sini. Oh, dunia itu kecil ya. Karena di sini makanya kamu juga. Oh ya bagus. Terus apa lagi? Bagus sama kakak cerita-cerita aja sih, lebih ada pengalaman aja dari kakak, jadi kayak diceritain gitu aja. Tapi aslinya sebenarnya saya nggak mau masuk 14 karena takut disaingin sama kakak gitu, dibanding-bandingin sama kakak. Tapi ternyata yang enggak. bandingin siapa? Nggak ada. Oh, nggak ada yang bandingin. Sekarang nggak ada. Pas masuk 14 ternyata nggak ada yang bandingin. Oh gitu. Untung saya nggak tahu ya. Tapi sebetulnya dibandingin untuk sesuatu yang bagus merupakan sebuah motivasi. Iya Pak. Ya kan? Nah, jadi nggak apa-apa dibandingin, asalkan kamu nanti termotivasi. Kakak tuh yang sering dapet ranking 1 paralel itu. Waktu itu di IPA berapa dia? IPA 5. 11 IPA 5. Wali kelasnya dulu siapa? Aku lupa. Jadi gini, oh, berarti saya tahu kalau 2019 saya ada di sini. Saya 2016 ada di sini. Oh,
alumni di sini ternyata. Berarti kamu suka 14 juga ya. Terus apa yang nggak kamu sukai di 14? Ya, betul. Ini jujur aja Pak. Ya, Apa? Kalau nggak suka tuh palingan kalau misalkan saya lagi ada kegiatan nari di hari weekdays, terus tugasnya banyak, itu saya benar-benar nggak mau Pak. Kayak udah susah-susah gitu. Padahal kalau dikerjain ya bisa aja gitu. iya. Apa permintaan kamu terhadap tugas-tugas yang banyak gitu? Apa? Jujur aja nggak apa-apa. Kalau permintaan kayaknya lebih santai aja ngasih PR-nya, jangan di minggu pertama langsung dikasih PR itu. Ibu bapak kasih tugas yang lebih santai ya. Saya kalau untuk prestasi biasanya siswa-siswa yang sudah ditentukan nih dia ikut lomba, saya kasih dispensasi, pasti. Saya tidak ada ragu ya. Mudah-mudahan keberpihakan guru dalam pemberian tugas itu akan memberi tenaga untuk siswa kita. Saya berharap, saya percaya guru-guru 14 baik-baik ya, akan diperhatikan itu kehidupan remaja ini. Kalau kehidupan remaja sih berat Pak, apalagi Apanya yang berat? kayak kan kalau aku kan bukan cuma kayak tugas-tugas di sekolah juga kan, ada nari juga yang dimana tuh juga harus latihan, kan nggak mungkin instan. Terus aku juga ikut olimpiade gitu, kadang emang aku masih kesusahan buat bagi waktu, apalagi aku ada les juga. Jadi ya mungkin Kamu tuh teman yang ingin memperhatikan atau mengingatkan. iya ada mama, Ada mama. ada mama. Ini kan bukan mama, teman misalnya itu. Kalau temen ada Ada teman satu kelas atau gimana? temen dari SD sama SMP. Oh, kamu lebih milih teman ya, karena teman itu biasanya lebih abadi ya. Iya. Kalau kamu melihat pergaulan siswa SMA di Jakarta, kamu punya pesan nggak? Untuk pesan sendiri itu lebih jaga diri, apalagi terutama perempuan. Karena kan kita nggak tahu ke depannya bakalan kayak gimana. Terus pilih-pilih teman yang bisa jadiin kita jadi lebih baik gitu loh. Dan pokoknya kalau untuk semua remaja jauhi merokok sih Pak, karena itu emang nggak sehat. Nah, jangan merokok. Pilih-pilih teman yang menjadikan kita menjadi lebih baik. Terus dapat. Karena orang baik biasanya berkumpul dengan orang-orang baik. Orang jahat biasanya berkumpul dengan orang-orang jahat. Itu pilihan. Saya setuju, saya sepakat ya. Kalau makanan Bali yang paling terkenal itu apa? Ayam. Sate lilit. Oh, sate lilit. Ah Iya. ya, saya juga pernah makan itu. Ayam taliwang ya. Iya, ayam taliwang Taliwang gitu. juga enak. Gitu. Ayam betutu. Ayam betutu. Enak-enak tuh. Kamu suka wisata alam nggak Suka banget di Bali? di Bali. Kenapa harus di Bali? Kan orang Bali harus di Bali lagi. Ya apa? Aku orang yang lahir di yang lahir di Jawa, Madiun. Oh, iya. Aku emang sering ke Bali, tapi nggak ke semua tempatnya, cuma ke kampung halaman aja yang ke Gimana? negara. Kampung halamannya di mana? Negara. Negara namanya. Kalau tempat wisata yang lain, di mana saja yang kamu sukai? Atau yang kamu rekomendasikan? Ubud sih paling ya, Ubud. pastilah. Apa Terus lagi? Seminyak. Minyak. Seminyak itu bagus. Orang-orang suka pantai biasanya ke ini ya, Dreamland ya. Kute Kute. Kute Kute kan Jembrana. udah rame gitu. Saya Kute. lebih suka Dreamlandnya tuh. Iya di Jembrana. Jembrana. Kalau ke Lombok, Lombok belum. katanya lebih bagus daripada Bali. Aku nunggu Aji udah pulang, Ayah udah pulang Oh, pulang dari mana? dari Thailand. Oh, ayah ada tugas di sini. Ada tugas di sana. Ya, saya belum nanya. Ayah bisa dijelaskan nggak sosok ayah di mata di Cina? Sosok ayah, ya. Biar ayahnya terharu. Gimana? Aku paling lemah banget kalau tentang ayah. Nah, kenapa? Itu karena aku paling manjanya kayak karena anak terakhir aku kayak Saya ya. karena pas kecil tuh emang aku ngerasain sosok ayah banget gitu, kayak disayang banget, kayak aku minta apa itu pasti kalau bisa dikasih gitu, nggak pernah nolak. Biasa
anak kalau dengan kasih sayang kesan yang mendalam sekali ya. Tadi jelaskan ayah bertugas di mana? Ayah bertugas di Thailand, tepatnya di Bangkok. Itu TNI AU, Pak. Wow. Iya. Oke. Ya salam sama ayah Devina. Saya salam hormat karena telah melahirkan Devina yang begitu menurut saya sempurna ya. Dia baik. Saya pertama kali juga terkesan ya ketika minta didoakan lagi lomba gitu. Wah, ini jarang-jarang siswa yang minta doa ke guru gitu. Jadi berarti Devina ini anak yang baik. Saya senang nanti kalau kamu sukses, jangan lupa 14, Ya, jangan lupa saya. Ya, saya berharap kamu lebih besar dan lebih bagus lagi. Di 15 itu ada orang-orang yang ingin mendapatkan bimbingan dari para alumninya. Gitu ya, Devina, makasih ya. ya Pak. Masih juga, Pak. Salamnya gitu ya? Gimana salamnya? Gini, Pak. Ya, ya. Kasih, coba.